Ya ke depan memang saya punya niatan, Oke. tapi tidak di legislatif. Prabowo Presiden, Rocky Janggula DPR RI, Oke. Ancala Makarate di Kota Palu. Wali Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya Rafiq, host pada podcast kali ini. Hari ini saya bersama seorang tokoh muda yang kita kenal dengan sebagai owner dari sebuah sirkuit di Kota Palu, yaitu Panggora Sirkuit. Dan juga beliau merupakan sebagai pengusaha dan juga hari ini dikenal sebagai politisi muda, memimpin sebuah partai besar yang memenangi parlemen di DPR Kota Palu. Kali ini saya bersama dengan Kak Anca Nur Lama Karate. Bukan kabar Kanda? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitas kesehariannya nih Kak? Telah sibuk di sana sini baru menyempatkan hadir di podcast pada kali ini. Ya, pertama saya terima kasih sudah diundang. Terima kasih saya sudah bisa diskusi atau cerita-cerita lah pengalaman, pandangan ke depan. Alhamdulillah saya sekarang ini seperti disampaikan tadi dari Rafiq, saya seorang pengusaha, jadi sudah segala bidang lah. Ya, macam-macam diurus kan? Iya, perdagangan, ada aset. Sirkuit itu sebenarnya aset Pemda. Aset Pemda. Tapi dikelola. Dikelola swasta. Oh. Jadi namanya pemanfaatan aset. Iya. Kita kontrak sama pemerintah provinsi. Selama Kak? Itu selama 15 tahun. Oh, selama. Dimulai dari 2017. 2017. 17. Selama 2017 hingga hari ini sirkuit itu sudah seringkali dilaksanakan balap motor Kak. Dan juga kadang pernah dilaksanakan menjadi tempat festival atau ini expo dulu itu kalau nggak salah. Iya, betul. Itu di tahun 2000 sebelum Covid itu Kak. Ya, sebelum Covid dan sebelum gempa. Oh, sebelum Covid dan sebelum. Berarti 2017 Kak? Iya, 17, 18. Sekali saja. Oh, sekali saja. Sekali saja. Berarti ini kan sudah tidak ada Covid dan Kota Palu juga sudah banyak melaksanakan konser-konser, ya mungkin boleh juga dilaksanakan di Panggona itu Kak. Iya. Bisa konser. Itu bisa, terbuka Kak? Iya, terbuka sehingga nanti cuma yang pengalaman di situ belum pernah ada konser karena kemarin, tapi salah satu program manajemen kita itu memang itu sirkuit multifungsi. Oh, multifungsi. Makanya bisa buat pameran, balap motor, atau konser. Cuma selama pas kita kelola itu 2017 belum pernah ada konser memang. Karena waktu itu kita baru buka, waktu itu juga kondisi akses ke sirkuit itu kan masih rawan waktu itu. Iya, gelap, tidak ada lampu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak pembangunan di atas karena pasca gempa kemarin saya lihat untuk area pembangunan pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana. Jadi kita terkena dampak juga. Insya Allah ke depan bisa lebih mudah lagi, lebih mulus lah. Baik. Selain mengelola aset Pemda itu Kak, Kakak juga ini berkecimpung dalam Ikatan Motor Indonesia dan juga ketuanya selama satu periode lewat berapa tahun begitu? Ya. IMI Sulawesi Tengah. Ya, sudah demisioner. Oh, sudah demisioner ya. Baru 2 hari lalu. Satu kesyukuran pasti ya Kak, sudah pulang. Amin. Tidak urus organisasi lagi. Jadi kemarin bagaimana tuh Kak ngelola IMI dan juga saya profil Kak Anca ini sebagai bendahara di KONI Sulawesi Tengah yang juga dalam periodisasi beliau kita bisa lihat sendiri kemarin Pekan Olahraga Nasional yang ada di Papua
cabur balap motor yang di bawah naungan IMI mendapat juara 3 medali perunggu Kak. Itu berdasarkan berita yang saya dapat Kak, itu katanya pecah telur. Iya, betul. Rekor baru Kak? Ya, selama 25 tahun. 25 tahun. Kita ikut PON dari Palembang. Lalu Kalimantan. Iya. Lalu Riau, Jawa Barat, terakhir Papua. Terakhir Papua. Berarti sebelumnya itu Kak, sebelum Papua itu memang cabur balap motor ini gimana Kak? Iya, memang pertama tidak bisa dipungkiri pada saat kita mempunyai suatu sirkuit yang permanen. Mempengaruhi kan? Mempengaruhi tentang kita punya atlet. Betul. Ya, makanya saya kemarin karena ada suatu yang lebih fokus ke depan. Ya. Alhamdulillah juga saya di IMI selama pengurusan saya itu sudah mencatat lah berapa prestasi. Yang pertama itu pembalap kita itu sekarang sudah beredar di Asia. Pembalap dari Sulawesi Tengah. Atas nama Anggi Setiawan. Jadi Anggi itu cuman 3 sekarang murid Valentino Rossi di Indonesia. Salah satunya itu dari Sulawesi Tengah. Berarti Valentino Rossi ini memiliki akademi sendiri Kak? Akademi sendiri. Dan 3 dari Indonesia. Anggi. Itu atas rekomendasi dari IMI atau gimana Kak? Karena prestasi dia. Prestasi dia dilirik oleh Yamaha. Yamaha bisa promosikan dan dia memang waktu itu dia menjadi juara region. Region Indonesia Timur, setelah di region Indonesia Timur, region Indonesia Barat, Tengah, itu dia lagi juara 1. Berarti terlepas dari prestasi apa yang didapatkan ini Kak, sebenarnya poin pentingnya itu karena kita telah memiliki sirkuit Kak. Iya, betul. Sebelumnya karena balap motor ini kan tidak boleh juga kita sembarang. Di jalanan kan patah berkorang urusan. Iya. Jadi memang ya satu cabang olahraga itu pertama itu kita benahi dulu organisasinya. Ya. Setelah kita benahi organisasinya, baru pasti output prestasinya pasti bisa dapat. Ya, dengan infrastruktur, sirkuit, fasilitas. Semasa kepemimpinan saya di IMI, alhamdulillah memang sesuai visi misi saya itu IMI waktu itu IMI maju dan mandiri. Kenapa seperti itu? Harusnya ditambah itu Kak. IMI maju, mandiri dan berprestasi. Ya. Karena ya, saya takut bilang prestasinya dulu karena belum ada prestasi. Ini sudah prestasinya. Betul. Jadi selama kepemimpinan saya, kenapa mandiri? Karena cabur balap motor ini, IMI ini sangat potensi. Ya. Sangat potensi bisa mandiri, ada potensi pendapatan di situ. Contoh, bayangkan saja, ban motor berapa merek di Indonesia? Ban motor coba lihat saja. Itu kan penghasil karet. Ya, mereknya sudah masuk, ada Bridgestone-nya, ada Dunlop, macam-macam. Ada FDR, ada IRC. Masa salah satu tidak bisa sponsor begitu? Kedua oli. Ketiga banyak sekali motor berapa merek? Harusnya makanya saya waktu itu alhamdulillah semasa kepengurusan saya itu cuma 2 tahun efektif untuk urus IMI Kak. Iya, karena kita dihadapi gempa. Iya. Covid. Tapi alhamdulillah di kepengurusan saya mandiri itu terjadi. Kita sudah punya mobil sendiri ini. Punya aset. Punya motor untuk atlet, untuk pembibitan 2 unit. Makanya kemarin setelah saya demisioner, saya menyerahkan aset. IMI 1 unit mobil, 2 unit motor untuk pembibitan dan 1 set itu tenda bertugas. Itu hasil dari kemandirian. Iya.
Berarti ketua IMI yang ketua IMI yang terpilih ini memiliki beban besar karena kemarin sudah terlanjur banyak yang dilakukan ini Kak, mulai dari kemajuan infrastruktur, proses pelatihan dan sebagainya. Kedua adalah kemandirian, dan ketiga tentu adalah sebuah prestasi. Dan IMI selanjutnya memegang pekerjaan yang cukup berat. Ya, saya rasa tidak berat. Kan sudah ada contoh. Ya, betul. Tinggal mau dijalankan apa tidaknya. Itu dia. Tadi kita sudah bincang-bincang terkait Kak Anca sebagai ketua IMI, bagaimana membawa IMI Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Tengah sebagai organisasi yang maju, mandiri serta berprestasi. Berdasarkan berita berapa bulan lalu, Kak Anca juga dipercayai dan diberikan amanat menjadi ketua umum salah satu partai yang besukan dari Bapak Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, Gerindra ini kita ketahui sendiri juga merupakan sebuah partai besar di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya juga di Kota Palu. Tentunya amanat yang Kakak pegang hari ini saya pikir adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan beban juga yang besar. Jadi bagaimana ini Kak, gambaran umum dari Kakak, karena tentunya menjadi seorang pemimpin menggantikan yang sebelumnya tentu harus membawa pandangan-pandangan yang spektakuler menurut saya. Iya, saya sambil merokok kayaknya ini Kak. Oh iya, boleh merokok di sini? Boleh, suara asbak kita ini. Oh iya. Jadi saya pertama memang sebelum di partai menduduki ketua partai Kota Palu, saya sebelum memang di pengurus di DPD. DPD provinsi. Oh ya. Yang pertama, yang kedua pasca meninggalnya sahabat kita, mantan ketua DPR Kota Palu, Pak almarhum Iksan Kalbi. Jadi saya sebagai kader Partai Gerindra diusulkan untuk memegang DPC Kota Palu. Namanya sebagai kader kita harus siap. Betul. Harus siap. Yang pertama memang seperti dalam cerita tadi, ini tidak mudah. Betul. Kembali di balapan. Kembali ke balapan kan? Balapan. BBN itu bekejar. Oh ya. Jangan dikejar. Tapi itu suatu kompetisi untuk kompetisi saya sudah selesai lah Kak. Saya mantan atlet. Saya mantan pembalap. Suatu kompetisi itu sudah biasa menurut saya. Yang pasti memegang satu partai besar di Kota Palu, apalagi partai pemenang, itu tidak mudah. Betul Pak. Tidak mudah. Sekarang saya di partai ini, pertama pandangan sampai saya mau memegang partai di Kota Palu, melihat bagaimana perkembangan Kota Palu. Perkembangan Kota Palu pasca kita bencana 2018, Covid 2020. Nah, ini butuh lompatan. Butuh peningkatan yang harus. Mungkin daerah lain setahun mungkin satu lompatan, kita setahun harus 3 lompatan. Harus 3 lompatan. 3 lompatan. Makanya saya tahun depan insya Allah melalui fraksi saya DPR mungkin banyak masukan-masukan buat untuk pemerintah. Mulai tahun depan. Karena memang saya masuk itu di transisi. Iya, karena almarhum meninggal. Makanya saya di olahraga, di IMI saya sudah dimisioner. Makanya sekarang saya tinggal fokus di partai dan usaha. Jadi ini tidak mudah menurut saya.
butuh kerja keras, butuh konsolidasi, butuh komunikasi, apalagi 6 anggota dewan saya yang ada di Kota Palu, ya ini butuh komunikasi. Oke. Bagaimana kita membangun Kota Palu lewat dari pengawasan. Karena Kak, Kota Palu ini kan secara letak geografis dan administratif dia memiliki 46 kelurahan dan 8 kecamatan. Ya. Artinya kalau mau dikelilingi sebenarnya 1 minggu tidak bisa habis, harus ditemui dulu. Berarti membutuhkan waktu cukup besar ini untuk konsolidasi secara internal untuk PAC-nya hingga ranting-rantingnya ke bawah ini Kak. Iya, Kota Palu memang kalau saya jarak tempuh pendek jarak tempuh pendek. Cuman jumlah penduduk kan hampir lumayan besar. Kita 400-an jiwa kata. 370 terakhir. 370. 2021 kemarin data yang saya lihat 350. Sekarang saya dapat kemarin sudah kenaikan 20.000. Jadi memang ini satu tempat itu harus muter-muter. Ya. Sebagai ketua partai, mana ada waktu lagi untuk urus organisasi. Iya, jadi butuh fokus. Fokus karena ini menurut saya tidak mudah. Karena kita sudah memegang satu partai, apalagi kita ketua partai, bagaimana konsolidasi atau komunikasi dengan kita punya anlek yang ada 6 orang di DPR, apalagi kita punya ketua DPR. Ya, karena yang saya coba analisis Kak seperti ini, karena Kakak bilang tadi menjadi pimpinan partai ini ibarat kata sebagai balap motor mengejar ketertinggalan. Partai Gerindra di Kota Palu adalah partai yang menang. Artinya sudah di depan ini untuk legislatifnya. Karena kan saya beracuan pada DPR kan sudah dimenangkan ini Kak. Artinya mungkin langkah selanjutnya ada eksekutifnya. Itu yang saya maksud Kak. Sorry, saya kira masih komunikasi. Tidak. Ya, ke depan memang saya punya niatan. Oke. Tapi tidak di legislatif. Saya ingin bertarung mungkin sudah pernah baca media. Oh iya. Sebelum diskusi ini saya sudah riset Kak beberapa media, foto-foto dan sebagainya. Bahkan saya mau memperlihatkan foto yang viral dalam beberapa minggu terakhir adalah sebuah foto bagaimana Kak Anca bersama Ibu Wali jalan sangat mesra gitu Kak. Baru bajunya juga memiliki identitas sendiri. Itu kebetulan saja. Saya pikir sudah ada terjadi ini Kak, sudah terjadi sebuah orang bilang ini baku kode mata. Iya, jadi kembali tadi memang ke depan ada niatan. Siap. Eksekutif. Tapi itu sudah pernyataan saya waktu pada saya dilantik. Dilantik oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bapak Dr. Haji Loki Janggola, dan saya di situ sudah mohon doa restu untuk permisi untuk maju di Pil Wali 2024. Tapi untuk sekarang saya masih fokus untuk pemenangan partai. Pemenangan partai untuk pileg nanti kan? 2024 Februari. Karena di pelantikan ini saya mau konfirmasi langsung kepada Kak Anca kebetulan di sini. Di pelantikan kemarin beredar di media sebuah jargon yang saya baca itu adalah Prabowo Presiden, Longki DPR RI, Anca Nurla Makarate Wali Kota. Ya, itu secara tanpa disengaja keluar sendiri. Alami. Teman-teman kader PAC maupun ranting yang sempat hadir waktu di acara pelantikan, pada saat saya menyatakan untuk bertarung di 2024, secara alami mereka buat satu yel Prabowo Presiden, Longki Janggola DPR RI, Anca Makarate Wali Kota Palu. Wali Kota Palu.
Bicara tentang Kota Palu Kak, tentunya tidak terlepas dalam berbicara keadaan pembangunan, ekonomi, dan juga terkait dengan masyarakatnya Kak. Jadi mungkin pandangan Kakak terkait Kota Palu gitu. Ya, Kota Palu ini saya sangat akui juga, kita warga Kota Palu. Dari pasca gempa kemarin kita cepat ya pulih bangkit kayak baru dihantam COVID lagi kita, makanya mungkin dari berapa kali gempa, kalau daerah lain mungkin cuma COVID ya COVID, kalau kita gempa COVID. Jadi mungkin pada saat tekanan itu kita cepat berkreasi. Jadi itu pandangan saya dari penduduk Kota Palu. Kalau bicara tentang Kota Palu ini sangat strategis sebenarnya. Ya. Sangat strategis. Kenapa saya bilang strategis? Salah satu indikatornya itu kita dulu ditetapkan jadi ada satu lokasi di daerah yang ditetapkan jadi kawasan ekonomi khusus. Oh ya, di arah Pantoloan. Nah, jadi sebenarnya Kota Palu sangat strategis. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan strategis itu. Ya. Strategis itu. Artinya sudah ada tempat yang diberikan. Ya, penetapan itu tidak mudah. Betul. Itu butuh proses penilaian, butuh proses analisa oleh Menteri Kementerian Ekonomi waktu itu yang tekan di sini. Yang sebagai leadernya. Oke. Itu masih Pak Tara Jasa waktu itu. Kebetulan saya juga lalu itu masih netap di Jakarta, banyak komunikasi dengan mantan wali kota waktu itu, wali kota Palu, Pak Cudi waktu itu wakil wali kota yang didelegasikan. Pak Mulhanan Tomulut itu ya Pak. Saya banyak komunikasi, namanya kita putra daerah yang ada di ibu kota. Sedikitnya saya tahu lah, itu tidak mudah, itu butuh proses. Nah, tinggal sebenarnya ini menjalankan bagaimana itu bisa datang oleh investasi. Tapi itu tidak mudah. Kita tidak bisa, bukan saya bilang pengelola yang kemarin tidak. Kalau pandangan saya itu tidak mudah. Yang pertama, kita tidak boleh tunggu bola. Kita harus jemput bola. Karena mengundang investasi itu tidak mudah. Orang datang itu mau investasi, dia keluar duit sendiri, mau bebasin sendiri semua. Nah, kita sebagai di daerah ini harus menjaga itu. Nah, jadi sebenarnya itu mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Caranya pertama jangan tunggu bola. Kedua, kita tahu betul-betul manfaat atau kemudahan itu kawasan yang kita sampai ditetapkan jadi kawasan ekonomi. Jadi itu butuh analisa, itu profesor, doktor segala macam itu deputi di Jakarta yang sudah analisa sampai kita tetapkan. Berarti Kak, kalau ke depan nanti diberikan amanah kembali, insya Allah fokus mengejar bola untuk itu Kak, karena itu peluang. Iya, pasti. Itu salah satu. Cuman memang itu butuh waktu. Kita tidak, kalau saya ya pribadi ya, itu butuh fokus. Tidak bisa kita lepas sendiri ke perusahaan pengelola maupun administratornya di sana, jalan sendiri. Itu tidak bisa. Sebagai mungkin ini masukan juga sebagai kepala daerah, terus dituntun langsung. Tidak bisa kita karena sifat orang asing itu, orang luar investasi itu, dia pasti tanya ini yang datang siapa. Nah, pada saat mohon maaf, bukan yang mengambil kebijakan, yang pengalaman saya yang sering berkomunikasi dengan investasi asing, dia tidak mau diwakili. Ya, dia tanya ini siapa? Oh ini kepala dinas. Itu bukan saya tidak.
tapi emang begitu. Kita di Indonesia ini harus betul-betul yang pucuk pimpinan karena kita negara luas. Jadi di Palu ini bukan kota industri. Belum Kak, belum. Bukan juga kota penghasil sumber daya alam yang besar. Walaupun kita ketahui sendiri kita punya Poboya, emas, kita punya daerah yang penghasil batu gajah, gelince dan sebagainya. Tetapi di Kota Palu ini kita lebih mengandalkan sektor jasa dan juga UMKM lebih khususnya Kak. Nah, pandangan Kakak terkait UMKM di Kota Palu Kak? Iya. Jadi UMKM itu memang salah satu semua daerah lah pasti. Bagaimana apalagi kita punya Menteri Sandiaga Uno kan bagaimana dia genjot untuk produktivitas UKM, UMKM. Nah, jadi seperti tadi yang Rafiq bilang tadi, daerah kita ini sangat kreatif, sangat kreatif tentang industri UKM, UMKM. Sekarang tinggal bagaimana kita khususnya pemerintah daerah menata atau memberikan suatu edukasi supaya mereka bertahan dan tumbuh, tidak mati tumbuh. Membangunin mudah kayak bertahanin yang susah. Iya, bertahan yang susah. Jadi itu tugas pemerintah daerah khususnya Kota Palu. Seperti tadi kita ditetapkan jadi kawasan ekonomi. Berarti ada ekonomi di sini, ada strategis wilayah. Ada. Ini yang mahal ini. Ini yang mahal menurut saya. Khususnya pemerintah Kota Palu. Bagaimana mengedukasi, menata, menjaga mereka supaya mereka tumbuh bertahan. Ya banyak kita punya sumber daya alam juga. Nah, kalau tidak ada industri, tidak ada investasi, nah ini UMKM juga akan susah bertahan juga. Ya betul. Karena UMKM itu tumbuh pada saat orang datang. Nah, disitulah kita katakan kota jasa gitu. Orang datang untuk berkunjung di sini. Orang datang di Kota Palu. Ada industri. Memang UMKM itu tumbuh. Iya. Tapi kalau tumbuh tidak ada, kan saling dorong ya. Saling dorong ini antara industri dan UMKM. Iya. Harus bersama-sama. Jadi, harus maju bersama. Betul. Harus maju bersama dia kan. Itu kuncinya kan. Kuncinya. Tidak bisa satu sektor. Harus sama-sama. Beda dengan balap motor Kak, baku tinggal. Iya, itu beda tuh. Kalau baku kompetisi harus fokus tinggal. Oh gitu. Kalau dalam pemerintahan ya saya rasa kita harus semua disentuh, harus tidak boleh satu sektor itu aja diurusin. Dan habis waktu di situ. Padahal orang tumbuh ini banyak kita tumbuh. Iya betul Kak, tidak boleh hanya satu sektor Kak. Misalnya kebersihan terus kita butuh juga pembangunan kayaknya begitu kayak harus maju bersama lah. Siap. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah kurang lebih setengah jam bersama Kak Anca Nurlama Karate. Tentunya ini adalah spesial kakak sudah datang sebagai ketua umum dalam di sebuah organisasi partai politik yang besar di Kota Palu. Tentunya tidak mudah menyiapkan waktu untuk tampil dan hadir bersama-sama kami ini Kak, anak muda yang juga tentunya bagian mungkin yang disebut oleh Pak Menteri tadi. Oh iya. Tinggal kita butuh sentuhan. Pokoknya kalau saya dipanggil teman-teman ekonomi saya pasti hadir. Siap. Karena saya suka ekonomi. Oh begitu Kak. Walaupun saya bukan alumni ekonomi. Oh ya. Karena saya sudah di bidang usaha. Ya. Wajib itu Kak. Jadi Kak, closing dari kakak untuk barangkali ingin sepatah dua kata Kak terkait dengan apa saja Kak yang ingin kakak sampaikan. Ya, secara umum
masyarakat Kota Palu harus kuat, harus produktif, ya. Dari pemerintahannya sampai masyarakatnya sampai pengusahanya. Jadi harus produktif, harus fokus, jadi supaya outputnya dapat. Outputnya dapat. Yang pasti kita masyarakat Kota Palu butuh sentuhan pemerintah. Karena keberhasilan, kesejahteraan suatu daerah itu sangat butuh sentuhan pemerintah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Poin penting yang saya ambil, Kanca, tentunya kesejahteraan itu tidak terlepas dalam sebuah sentuhan dari pemerintah itu sendiri. Entah siapapun dia yang memimpin, Kak. Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melakukan sentuhan agar daerah dan masyarakatnya lebih baik lagi. Tentunya dengan tadi harus maju bersama dan seiring berjalan, tidak boleh hanya fokus pada satu sektor yang menjadi prioritas. Terima kasih, Kak, sudah hadir bersama-sama kami. Saya terima kasih Di Konsul ID. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.